Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selok Tadiana dari kelas komputer akuntansi dengan NPM AK 2110128 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fisman Bedi, MKom, MM, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemasaran. Pengertian rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dalam menerapkan suatu strategi pemasaran, tentunya sistem kelolanya diambil secara sistematis. Artinya, dalam setiap ketuk palu yang dilakukan, hal itu telah mendapatkan persetujuan dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi perusahaan dengan sistem perencanaan pemasaran yang tepat sasaran, maka akan mendapat hasil yang maksimal. Tentu saja, keuntungan yang didapat akan lebih maksimal, efektif, serta efisien. Banyak hal yang menjadi kategori marketing plan. Yang pertama adalah strategi dalam mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi sangat penting karena merupakan tonggak awal dalam rantai utama menciptakan strategi yang tepat sasaran. Yang kedua adalah pendistribusian informasi. Dalam langkah ini, informasi sangatlah penting untuk didistribusikan, mengingat persaingan yang ketat tentu saja informasi menjadi suatu hal yang riskan. Karena itu, harus memiliki strategi yang memadai dan benar-benar efektif. Yang ketiga, merupakan strategi promosi. Dalam dunia bisnis, strategi yang tepat akan membawakan hasil yang maksimal. Dengan memaksimalkan strategi awal, suatu perusahaan akan lebih mudah dan cepat dalam menambah keuntungan bisnis yang dikelolanya. Artinya, tonggak awal merupakan pengumpulan strategi yang tepat sehingga tidak memerlukan perubahan di kemudian hari. Yang keempat, koordinasi marketing. Seluruh sistem pasti memerlukan koordinasi untuk berkembang. Ini artinya, dalam melaksanakan rencana pemasaran juga dibutuhkan kelolaan koordinasi yang tepat dan berguna, sehingga dalam kelolanya akan lebih maksimal dan tidak terjadi miskomunikasi. Menyusun rencana pemasaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pemasaran, karena ada komponen-komponen penting yang wajib masuk di dalamnya. Dalam marketing plan, fokus utamanya tidak hanya pada self-development, namun juga harus mencakup data lawan perusahaan atau bisa disebut pesaing. Produk apa yang diinginkan konsumen, dan mengenai kelebihan serta kelemahan pesaing yang bisa dimanfaatkan. Dalam suatu rencana pemasaran, ini berperan sebagai suatu alat yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Sebuah organisasi atau bisnis yang ingin sukses dalam pasar membutuhkan marketing plan untuk menyebarluaskan jangkauan ke dalam target pemasaran, sehingga tahu tentang target pasar yang lebih dibidik. Nah, untuk itu ada beberapa langkah dalam menyusun marketing plan. Lakukan analisis situasi. Utamanya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT berperan penting dalam proses pemetaan sebuah peluang permasalahan perusahaan, sehingga suatu perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang akan muncul di pasar, serta membuat perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan dalam proses pencapaian pemasaran. Yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk setelah analisis SWOT terbentuk. Maka selanjutnya membentuk sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Permisalan yang diambil adalah perusahaan tahu mengenai informasi siapa serta kemana produk harus dipasarkan. Setelah tahu kemana arah tujuannya, maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi guna mencapai target yang telah ditentukan. Penyusunan sebuah strategi sangatlah penting karena memiliki peran sebagai penimbang. Penimbang yang dimaksud adalah alat untuk meminimalisir anggaran yang dikeluarkan serta usaha yang diperlukan dalam berpromosi. Jika hal tersebut dicanangkan, maka tentu saja hasilnya akan lebih maksimal. Penyusunan strategi dan program berkelanjutannya. Setelah tujuan dan target telah terbentuk, maka langkah akhir yang harus dilakukan adalah
Membuat sebuah strategi dan program. Strategi sendiri merupakan daya kemampuan sebuah organisasi dalam menciptakan sebuah tindakan berjangka waktu panjang. Setelah semua terlaksana, yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah program berkelanjutan sehingga tidak akan diam di tempat. Tujuan perencanaan. Tujuan rencana pemasaran dikelola organisasi banyak sekali yang membuat rencana pemasaran namun pada akhirnya tidak menggunakannya. Namun faktanya, marketing plan menjadi sebuah kompas dalam mencapai sebuah tujuan bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya marketing plan haruslah menjadi sebuah rujukan yang hasilnya dapat dinilai secara berkelanjutan. Beberapa tujuan marketing plan adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan besar serta kompetitor yang ada sebagai kail untuk berafiliasi. Dengan banyak kelolaan organisasi lainnya, menjadi sarana dalam menyesuaikan diri dalam lingkup bisnis modern. Memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana, namun dapat melaksanakan secara efektif dan efisien. Manfaat rencana pemasaran. Ada banyak manfaat yang akan diperoleh sebuah organisasi bisnis jika menerapkan rencana pemasaran dengan baik. Karena hal ini menjadi suatu yang sangatlah penting dalam menunjukkan sebuah organisasi bisnis, jadi perlu diperhatikan bahwasannya marketing memiliki kesetaraan dengan produk atau layanan yang disajikan. Yang pertama, tentu saja memberikan arah pemasaran yang lebih berkualitas. Hal yang penting diperhatikan dalam tahap ini adalah memastikan sumber daya organisasi yang tersedia untuk membuat perencanaan berjalan lancar. Yang kedua, buatlah rencana tersebut menjadi sebuah pedoman utama dalam menentukan arah kemana sebuah perusahaan akan berkembang dan berperan sebagai pembatas sebuah perusahaan untuk menghindari resiko dan membantu berkembangnya sebuah perusahaan. Manfaat marketing plan bagi sebuah bisnis. Yang paling utama adalah bahwa marketing plan dapat membentuk karakteristik seseorang manajer untuk memiliki sebuah pemikiran yang lebih sistematis. Selain beberapa manfaat pokok tersebut, ada beberapa keuntungan lainnya bagi sebuah bisnis. Dapat memberikan titik terang tentang siapa dan apa yang akan menjadi target sebuah perusahaan dalam membidik targetnya. Dengan begitu, akan jauh lebih mudah untuk memilih siapa yang akan menjadi konsumen suatu perusahaan. Menjadi talking message, artinya marketing plan ini nantinya akan menjadi sebuah produk dengan tujuan yang jelas, di mana dalam pelaksanaannya, suatu produk yang dibuat oleh suatu perusahaan dapat dengan mudah diterima pasar karena memiliki tujuan yang jelas. Di era modern ini, tentunya pemasaran bisa lewat mana saja, baik media sosial maupun media cetak dan lainnya. Nah, manfaat dari marketing plan sendiri adalah sebagai alat untuk menentukan tindakan bagaimana suatu produk akan dipasarkan, sehingga sudah jelas di mana dan melalui apa produk akan dipasarkan. Setelah membaca penjelasan di atas, tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana pemasaran adalah bentuk konkret dari sebuah planning. Planning tersebut mencakup tentang bagaimana serta apa tindakan real dari sebuah perusahaan dalam mencapai target mereka guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tentu saja, dalam pencapaian tersebut, efektivitas adalah kunci utamanya. Proses penyusunan perencanaan pemasaran terdiri dari penetapan pernyataan misi, kedua, penetapan sasaran perusahaan, yang ketiga, melakukan audit pemasaran, yang keempat, melakukan analisis SWOT, kelima, membuat asumsi-asumsi, keenam, menetapkan sasaran pemasaran dan strategi, yang ketujuh, memperkirakan hasil yang diharapkan, yang kedelapan, identifikasi rencana alternatif. Sekian penjelasan perencanaan